Masalah berikutnya yang datang dari teman-teman kita petani cabai yaitu tanaman cabainya kerdil, stunting, ya, stagnan, kurus, tidak mau berkembang. Pak, bibit yang kami beli ini adalah bibit hibrida, Pak. Ditulis F1 filial 1, unggulan, Pak. Bibit yang terpercaya, Pak. Kenapa kami tanam, Pak? 5.000 pohon cabai, ada 200 pohon yang kerdil, Pak. Sudah kasih pupuk, Pak, nggak mau tumbuh. Sudah kasih penanganan, Pak, nggak mau tumbuh, tetap stagnan, berhenti pertumbuhan. Kerdil. Tanaman ini, Pak, kalau dia kuning sih oke, daunnya kecil sih oke, tetapi masalahnya tetap hijau, Pak. Hanya saja kerdil. Nah, pernah ya alami itu ya. Kalau dia rusak, penyakitan kita sudah tahu. Ulahnya penyakit ya. Kutu hama, insek, virus dan lain sebagainya. Tetapi kalau masalahnya dia hijau tetapi kerdil, nah, ada masalah yang harus Bapak Ibu ketahui, oknum yang tidak bisa dilihat. Kalau trips, tungau, apis, kutu kepul, Bapak Ibu bisa lihat. Iya kan? Bisa lihat kan? Bagaimana dengan nematoda? Itu poinnya. Nematoda siapa yang bisa lihat? Nematoda itu bukannya cacing, Pak. Ya, nematoda itu cacing. Cacing itu bukannya kita bisa lihat, Pak, dengan mata telanjang. Ya, tetapi itu cacing makro. Cacing mikro, cacing dia tetapi mikro, tidak bisa Bapak Ibu lihat. Itu yang disebut dengan nematoda mikro. Nematoda itu Bapak Ibu, yang mikro ini, itu nggak bisa Anda lihat dan dia menyerang tanaman seperti yang Anda alami ini. Tanaman kerdil seperti ini. Stunting, pendek. Dan hari ini kita mau selesaikan masalah yang tidak Anda lihat itu. Oke ya, konsep kita nematoda. Poinnya, catat ya. Baik, nematoda itu sudah saya bilang tadi. Cacing ya, yang bersifat mikro. Nematoda itu bukannya baik, Pak. Ya kan penonton-penonton sini kan cerdas-cerdas semua. Pintar-pintar semua Anda ini kan. Tidak hanya petani awam, ada mahasiswa di sini. Ada dosen di situ, macam-macam yang nonton ini, ya kan? Bukannya nematoda itu sifatnya menguntungkan. Ya, nematoda itu ada dua, sifatnya positif dan negatif. Nematoda yang positif ya sifatnya dekomposer sebagai agen pengurai. Jadi kompos, bahan organik, kita butuh bantuan nematoda untuk mengurai. Tetapi itu nematoda positif. Ada nematoda yang sifatnya parasit atau negatif, patogen, yang mau kita bahas ini. Ya, dan kerdil itu 80% nematoda. Jadi bukan bibitnya yang salah atau palsu, ya. Buktinya yang lain hampir 80% tumbuh kok, vigor kok, besar-besar kok. Hanya ada beberapa saja 20% yang kerdil kan. Bukan masalah bibitnya, bibitnya sudah benar. Tanah lahan pertanian Anda yang salah. Seperti itu ya. Nah, nematoda ini bagaimana kita bisa tahu, Pak? Kan Bapak bilang nggak bisa lihat dengan mata telanjang. Gampang. Tanaman yang kerdil itu Bapak Ibu cabut dia. Lalu Bapak Ibu lihat akarnya, bersihkan dengan air lalu lihat akarnya, perhatikan dengan teliti. Ada nggak bintil-bintil akar seperti bisul? Pak, setelah saya nonton video Bapak, besoknya saya ke lahan saya ketemu cabai saya yang kerdil, saya cabut. Saya bersihkan akarnya, benar Pak, ada bintil-bintilnya. Seperti bisul. Itulah nematoda. Targetnya apa? Targetnya adalah akar halus atau akar muda. Jadi dia menyerang itu pada tanaman cabai kita yang masih kecil. Kalau akarnya sudah besar, akarnya sudah kuat seperti pohon, udah nggak bisa dia masuk. Ya, menyerangnya pada tanaman-tanaman kecil. Jadi pada saat kita pindah tanam, disitulah mulai masuk dia. Seperti itu ya. Penyebabnya apa? Kenapa bisa dia serang begitu? Yang pertama, salah olah lahan. Ya, nematoda itu paling suka apa? Nematoda itu paling suka tanah lahan Anda itu lembab terus, basah terus, gak ada jeda keringnya. Ya, gak ada jeda-jedanya, lembab terus seperti itu. Nah, itu suka tuh nematoda di situ. Jadi perhatikan drainase irigasinya, perhatikan kelembapannya untuk lahan Anda agar ada waktu keringnya dulu. Seperti itu ya. Itu dia suka lingkungannya ya. Yang kedua, penggunaan pupuk kompos atau pupuk kandang yang belum matang. Nematoda diambil dari limbah tai kambing itu, tai sapi itu, tai ayam itu. Cemplungin masuk ke lahan Anda. Dulu nggak pernah kerdil, Pak, sekarang kerdil. Ya iya, cek lagi berapa tahun yang lalu Anda pakai kompos nggak? Pakai kotoran hewan yang masih mentah nggak? Enggak, Pak. Baru sekarang ini ya. Iya, itu biang keroknya. Jadi datangnya dari kompos yang nggak matang. Pembuatan kompos itu Bapak Ibu, yang dia matang itu kan dia mencapai suhu sampai 65 derajat ya. Itu panas loh. 65 derajat itu nematoda cacing mikro seperti itu mampus. Jadi nggak mungkin dia hidup di situ. Kalau dia belum matang, masih lembab, masih dingin, ya matangnya dibuat di lahan, ya konyol. Itu yang kedua. Yang ketiga apalagi? Yang ketiga ini pengolahan lahan dalam segi pH. Jadi kalau pH Anda sebelum tanam itu asam, monggo pengapuran dulu. Untuk tanah yang berpasir, untuk tanah yang gambut, pengapuran penting ya. Pak, tanah saya nggak berpasir dan nggak gambut Pak. Tanah saya normal, agak lengket gitu. Kalau pakai kapur, dolomit misalnya, hancur dong. Tambah lengket lagi dong nanti dia. Ya udah, kalau misalnya itu Bapak Ibu pakai abu bakaran kayu aja cukup. Atau misalnya pupuk yang diberikan, misalnya pupuk yang tinggi kalsium. Itu sudah bagus. Misalnya pupuk dasar, kita pakai TSP untuk pupuk dasar atau rock fosfat.
untuk pupuk dasar. Itu juga bisa. Coatingnya kalsium. Itu juga bisa kalau nggak mau pakai kapur-kapuran. Seperti itu ya. Kalsiumnya tinggi. Jadi dia bisa memberikan unsur fosfor, dia juga bisa menaikkan pH. Seperti itu. Atau abu bakaran jerami, abu bakaran daun, ranting, tabur. Abu bakaran kayu. Tabur, kan abu ini kan murah, gratis, dapat di mana-mana. Tabur di lahan. Yang lengket, lempung. Seperti itu ya. Karena abu bakaran itu dia walaupun bentuknya seperti clay, tetapi dia berpori. Tidak sampai padat-padat banget seperti kapur dolomit itu atau kapur pertanian. Ya. Di setting, dicek pH-nya. Ya. Diurus itu dulu. Ya, baru kita tanam. Nah, oke Pak, semua sudah beres nih. Sekarang kasusnya sudah terlanjur nih Pak. Tanaman sudah tumbuh dan kerdil. Gimana? Saya sudah cabut dan ada nematodanya di situ. Ya, ada nematodanya di situ. Dan bagaimana untuk tanaman yang kerdil-kerdil ini? Saya kasih 3 kategori. Kategori pertama serangan ringan, kategori kedua serangan sedang, kategori 3 itu serangan berat. Ya, jadi Bapak Ibu ambil sampel tanaman-tanaman yang kerdil itu, cabut bersihkan akarnya, lihat bintil-bintilnya, bisul-bisulnya itu sudah separah apa. Kalau misalnya dia baru muncul beberapa, masih bisa disembuhkan. Cara sembuhkannya bagaimana? Gampang. Cara sembuhkannya itu Bapak Ibu bisa pakai yang alami boleh. Ekstrak daun pepaya. Ekstrak daun mimba itu bisa. Daun pepaya itu papain itu paling bagus. Sat papain itu bagus. Ekstrak daun pepaya yang hijau, bukan daun pucuk atau daun tua yang kuning, enggak, daun tengahnya yang hijau pekat itu. Tumbuk halus atau blender dia, ambil airnya siram di area situ. Itu yang pertama. Karena sat papain itu atau senyawa yang dimiliki oleh daun pepaya itu tidak disukai oleh nematoda. Mereka susah berkembang dan bisa mencegah mereka, menekan mereka. Bisa pakai cara alami itu. Kalau misalnya yang praktis Pak, tanpa tumbuk-tumbuk daun, yang gampang apa? Dekomposer M21 ini, pakai. Ya, Bapak Ibu pakai. Cabut lalu area di situ sebelum tanam baru, tambal sulam, Bapak Ibu lubang tanamnya itu dibuka, kasih sedikit bahan organik di situ, lalu tuang ya, dekomposer M21 ini. 1 tutup botol saja cukup untuk 1 lubang tanam. Biarkan mikroba-mikroba baik itu berkembang biak di situ untuk menekan pertumbuhan si nematoda mikro tadi. Seperti itu kan, mikro berhadapan dengan mikro ini. Seperti itu ya, untuk menekan dia. Ya, lingkungannya jadi tidak kondusif lagi. Kemudian yang ketiga bisa dengan cara pengapuran. Seperti itu ya. Jadi dicabut dikasih pengapuran. Monggo, yang ada di tempat Bapak Ibu apa? Diaplikasikan itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya sedang Pak kasusnya. Jadi udah mulai banyak nih bintil-bintilnya nih. Setelah diperiksa 2 tanaman sampel, bintil-bintilnya sudah mulai banyak. Itu sedang. Bisa dia selamat, bisa juga tidak. Seperti itu ya. Jadi misalnya ada 100 tanaman yang kerdil, Bapak Ibu cabut 2 sampel, ternyata kasusnya sedang. Jadi bisa ditolong ya. Ke sisanya yang lain 198 itu bisa ditolong, tetapi bisa juga tidak bisa ditolong. Jadi dia di antara kalau sudah tanggung ya, sudah sedang serangannya. Kalau misalnya yang ketiga serangan parah itu obatnya cuma 1, cabut. Bintilnya sudah banyak dan sudah ada yang membusuk. Bapak Ibu nggak perlu cium, dekat aja udah bau aroma busuknya sudah ada. Ya. Kenapa dia bisa membusuk? Karena ada penggumpalan gel istilahnya. Gel itu apa? Gel itu benjolan yang tadi saya bilang bisul itu. Dia membentuk benjolan itu, nematoda itu, dan benjolan itu menyumbat air yang pertama, yang kedua unsur hara. Jadi pemupukan tidak akan diserap tanaman, air juga tidak akan diserap tanaman. Tanaman tidak akan menyerap apa-apa. Alhasil membusuk akarnya dan mati. Seperti itu. Solusinya bagaimana? Cabut, ya, lalu musnahkan, bakar. Jangan dibuat kompos lagi kalau Anda nggak paham bikin kompos. Cabut lalu bakar saja. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau dari awal itu kita lakukan rotasi tanam, itu paling efektif, paling untung itu, nggak ada buntung-buntungnya kalau rotasi. Rotasi itu gimana Pak? Jangan Anda tanam cabai, panen cabai, tanam terong, panen terong, tanam tomat. Ya ini dikotil semua, berbiji terbelah semua. Hamanya sama-sama juga. Rotasi tanaman harus diperhatikan, dikotil monokotil. Seperti itu ya. Nah, contohnya pepaya. Saya sehabis menanam cabai, saya tanam pepaya, ya, pepaya hibrida, California misalnya. Saya tanam pepaya. Pepaya itu tidak disukai, akarnya tidak disukai oleh nematoda. Nematoda nggak suka akar pepaya, ya, karena membahayakan dia. Kalau Anda tanam pepaya di situ, ya, nematoda sulit berkembang. Dia mau makan dari mana? Mau cari inang di mana? Akhirnya mati dia. Jumlahnya mulai menyusut. Lahan Bapak Ibu mulai bebas nematoda. Seperti itu ya. Tanam pepaya biar dapat hasil, nematodanya hilang. Seperti itu. Yang kedua persiapan lahan, pH dan lain sebagainya. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga solusinya bagaimana? Solusinya adalah penanaman kenikir. Jadi kenikir itu manfaatnya banyak. Kalau Bapak Ibu selama ini tahu kenikir itu hanya untuk mengundang predator alami, untuk hama-hama kutu kita. Jadi kalau ada lebah banyak yang datang, kupu-kupu banyak yang datang, karnivora ya, kumbang banyak yang datang, karnivora juga ya, maka semua kutu makanan mereka itu akan takut dan tidak mau ada di lahan pertanian kita. Karena predatornya banyak, pemburunya banyak ya. Tetapi itu yang Bapak Ibu tahu, kenikir itu punya akar yang sama dengan pepaya tadi. Jadi bisa Anda tanam kenikir dengan cabai juga bisa kalau kasusnya sudah parah nematodanya. Kalau mau yang murah tapi efektif.
Kalau mau yang instan praktis cepat, ya pakai cara-cara tadi, menggunakan bantuan. Kalau skala lebih luas lagi Pak, berhektar-hektar sawah lahan saya cabai ini, berhektar-hektar. Gimana caranya? Di bedengan Anda itu ditutup mulsa plastik bening. Itu solusinya. Kalau di luar negeri Eropa begitu untuk nematoda ya. Jadi mereka pakai plastik bening untuk menciptakan apa? Menciptakan panas. Karena plastik bening itu di atasnya tersinar matahari, panasnya masuk ke dalam tanah, mampus nematodanya. Itu yang ramah lingkungan, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bertanya lagi, kalau misalnya kita pakai pestisida bagaimana Pak? Kita pakai pestisida untuk membunuh nematoda, bisa, tetapi perlu Anda catat. Kenapa saya nggak lampirkan opsi-opsinya? Nematoda itu pestisidanya banyak loh, yang bagus-bagus. Tapi kenapa saya nggak tampilkan? Ya untuk apa? Racun nematoda itu sifatnya sangat toksit. Kenapa saya tidak mau? Karena saya takut masuk penjara. Racun nematoda itu Bapak Ibu bukan hanya membunuh nematoda, racunnya kuat sekali sampai bisa membunuh Bapak Ibu juga. Ya, kalau tidak pakai APD lengkap, merokok, mencampur, ya pas itu. Ya, saya nggak mau. Nanti bilang ada petani meninggal dunia karena keracunan pestisida nematoda. Ya, saya lagi yang kena. Saya nggak mau. Ya, kalau mau pakai silakan cari produknya. Saya nggak mau kasih tahu. Karena terlalu sangat rawan untuk saya kasih tahu bahan-bahan begituan. Dia terlalu sangat berbahaya, Bapak Ibu. Membunuh dengan sekejap racun nematoda itu. Makanya saya takut untuk menyarankan kepada Bapak Ibu. Saya lebih memilih alternatif yang efektif tetapi tidak membahayakan Bapak Ibu. Untuk apa tanaman Bapak Ibu subur, sehat, tidak ada penyakit, tapi Bapak Ibu mampus? Buat apa? Ya kan? Siapa yang mau panen nanti? Siapa yang mau dapat hasilnya? Ya kan, Bapak Ibu tanam untuk dapat hasil kan? Kasih sekolah anak, bangun rumah, dan lain sebagainya. Tetapi kalau Bapak Ibu bermasalah, Bapak Ibu yang innalillahi kan konyol juga solusinya ya kan? Jadi ya udah, kita nggak usah pakai barang-barang yang terlalu berbahaya seperti itu. Kita pakai alternatif-alternatif itu. Nah, banyak aspek yang membuat tanaman kita kerdil ya. Tetapi aspek yang sulit Bapak Ibu tahu atau informasi minim untuk Bapak Ibu yaitu nematoda tadi. Seperti itu ya. Jadi fokus pada di situ. Cabut dan lihat. Saya yakin 100 tanaman yang kerdil itu Bapak Ibu cabut beberapa sampel akan temukan hal seperti itu. Karena itu faktor paling besar. Di samping misalnya digigit kutu, digigit serangga, dicuri nutrisinya dan lain sebagainya. Ciri-cirinya gampang kok. Pak, saya nggak mau cabut-cabut tanaman. Saya nggak mau cabut tuh tanaman. Gimana? Biar solusinya dari luar saja tanpa cabut dan lihat. Saya pasti yakin dengan Pak Roni. Tapi saya nggak mau cabut. Gimana? Saya bisa identifikasi tanaman saya kerdil, stagnan ini karena nematoda. Gampang. Kalau mau lihat gampang ya dari kasat mata. Siang hari Bapak Ibu ke lahan, lihat yang kerdil-kerdil itu. Daunnya hijau, bagus tetapi layu. Yang lain segar, dia layu. Seperti itu siang hari. Sore yang kerdil-kerdil yang pendek-pendek itu segar kembali. Tanpa Bapak Ibu cabut, fix nematoda. Seperti itu ya, itu solusinya ya. Jadi kurang lebih seperti itu saja untuk Bapak Ibu semuanya. Ya banyak masalah kita di Indonesia ini pertanian, tapi saya coba satu persatu untuk menyelesaikan semuanya ya. Semoga kita bisa terbantukan, lebih banyak lagi mengkonsumsi informasi-informasi yang lebih terpercaya dan jangan terlalu banyak dengar informasi yang omong kosong terlalu banyak ya. Supaya pertanian kita makin maju, yang sukses nanti kita juga ya. Oke, sampai jumpa dan akhir kata saya ucapkan tetaplah selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap saat.